Setelah melakukan tes fisik di kediaman Moro Brothers, dan sedikit mengobrol dengan Nathan, Hayon dan ibunya pun izin pada Moon Yup untuk pergi berbelanja kebutuhan mereka, dan Nathan pun menawarkan diri untuk menemani mereka. Setelah mereka pergi, akhirnya, kesempatan yang Moon Yup tunggu-tunggu datang, karena Moro Brothers akhirnya mengajak Moon Yup ke workshop mereka, untuk memberikan langsung hadiah yang mereka janjikan. Setelah sampai di sana, Moon Yup cukup dibuat kagum, karena meskipun pemilik workshop ada di sana, para pekerja terlihat tak peduli, dan sangat fokus dalam pekerjaan mereka. Moro Brothers pun memperlihatkan semua senjata, yang mereka buat di workshop mereka, dan tentunya, semua senjata itu membuat Moon Yup sangat kagum dengan kualitasnya yang sangat bagus, karena Moon Yup sudah menggunakan berbagai senjata dalam setiap pertarungan, dari yang paling jelek hingga paling bagus, dan untuk semua senjata di workshop ini, Moon Yup mengatakan, setidaknya, mereka cukup bisa dibanggakan. Moro Brothers pun mengatakan, seperti yang diharapkan, Anda bisa langsung menyadari kualitas senjata kami yang sangat bagus, sebelum pasar senjata besar kembali dengan terciptanya Battlefield, kami kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar karena workshop ini. Namun karena kami mampu terus mengelola workshop ini, kami akhirnya dapat menciptakan gear Battlefield terbaik di dunia. Meskipun kami harus mempertahankan para master yang telah bekerja bersama kami selama ini, kami akhirnya dapat mengubah kemalangan menjadi keuntungan. Dan berkat itu, kami sekarang bisa memberikan Anda sebuah senjata utama yang bisa Anda gunakan Tuan Seo Moon Yup. Kami sangat senang karena hari ini akhirnya tiba. Dan setelah lemari besi terbuka, ternyata, hadiah yang Moro Brothers berikan adalah sebuah tombak, senjata yang persis dulu sering Moon Yup gunakan, namun, senjata yang sekarang dia dapatkan, adalah senjata model terbaru, yang bisa memanjang dan memendek, dan untuk memanjakannya, Moon Yup hanya perlu memasukkan aura ke dalamnya, dan tombak pendek itu pun berubah menjadi tombak yang sangatlah indah. Namun, tetap saja, tombak yang Moon Yup gunakan sebelumnya lebih hebat dibandingkan hadiah mereka, karena tombak yang Moon Yup gunakan dulu, adalah sebuah item langka, dan dibuat sangat terperinci. Tapi, setidaknya, tombak lipat yang mereka berikan pada Moon Yup, bisa cukup berguna di arena Battlefield, karena di arena Battlefield mereka hanya menggunakan item tiruan, di dungeon palsu yang dibuat Battlefield. Namun Moon Yup tetap senang, karena sekarang dungeon sudah tak ada, toh dia juga mungkin tidak akan menggunakannya di dunia nyata. Moon Yup pun berterima kasih pada Moro Brothers, karena hadiah yang mereka berikan. Kalian membuatnya sampai seperti ini, cuma hanya untuk sebuah hadiah untukku, aku menjadi merasa sedikit bersalah, ucap Moon Yup. Mendengar itu, Moro Brothers dengan senyum liciknya berkata, tak perlu sampai seperti itu, tentu itu dibuat untuk Tuan Seo Moon Yup. Tapi, tak hanya Tuan yang akan menggunakannya. Jika itu merupakan tombak yang akan digunakan Tuan Seo Moon Yup, bahkan replika sekalipun akan terjual dengan sangat mahal. Mendengar itu, Moon Yup hanya termenung, dan menyesal, karena telah berterima kasih pada mereka, yang padahal, mereka hanya membodohinya. Moon Yup pun dengan nada marah berkata, percuma saja jika begitu, aku berterima kasih pada kalian, namun, Moro berkata, tentunya kami hanya ingin menjadi sponsor untuk Tuan Seo Moon Yup, karena kami yakin, akan sangat menguntungkan untuk kami jika Anda mau menerimanya. Jika Anda bersedia menjadi sponsorship kami akan membayar Anda sebesar 1,5 euro per tahun, untuk kontrak selama 5 tahun, dan, jika Anda mau tampil di pertandingan, entah itu resmi atau bukan, kami akan membayar Anda sebesar 3 juta euro, per game yang Anda mainkan. Meskipun Seo Moon Yup ingin menolaknya, tapi, jumlah sebesar itu bagi pemilik klub miskin sepertinya sangatlah sayang jika dia tolak. Setelah menandatangani kontrak dengan mereka, Moro berkata pada Moon Yup, dikarenakan dia bukanlah seorang players Battlefield, dia harus mendaftarkan senjatanya terlebih dahulu, karena meskipun dia kebal hukum, senjatanya tetap saja tak akan bisa melewati bea cukai. Dan karena itu, Moro memberikan saran, jika dia bukan pemain Battlefield, maka kenapa Moon Yup tidak menjadi pemain Battlefield saja? Sebagai tambahan, karena pendaftaran pemain Battlefield diatur oleh Asosiasi Battlefield Dunia, jadi dia bisa mendaftar di negara mana saja, Moon Yup hanya berkata pada mereka, dan mereka akan segera mengurus pendaftarannya, dan juga senjatanya. Dan ternyata, itu adalah rencana mereka sejak awal, dan saat Moon Yup menyadarinya,
semuanya sudah terlambat, karena ini adalah sebuah perangkap bisnis, yang membuat sasaran mereka, ada dalam genggamannya. Mereka pun menyampaikan, lagi pula tak ada ruginya bagi Moon Yup, justru dia bisa bermain kapan saja jika menginginkannya, karena dia sudah terdaftar di asosiasi, sebagai seorang players. Moro pun berkata, kami tidak akan membahayakan Anda, kami adalah penggemar Tuan Seo Moon Yup nomor 1 di dunia, satu-satunya yang memiliki Seo Moon Yun Collection Room. Pada pelelangan barang-barang Anda 17 tahun yang lalu, kami bahkan membeli diary, yang selesai Anda gunakan dalam 4 hari. Mendengar itu, Moon cukup dibuat marah, tapi karena ada kontrak, dia harus menahan amarahnya. Aku padahal cuma berencana mengikuti pertandingan amatir sesekali kalau butuh uang, tapi sekarang, aku malah berakhir menjadi pemain sungguhan, ucap Moon Yup. Mendengar itu, Hayeon hanya bertepuk tangan, dan mengucapkan selamat atas sponsorship Moon Yup, dan bahkan, sekarang dia menjadi pemain profesional Battlefield. Bahkan, di saat Seo Moon Yup sedang merenungkan kebodohannya, Moro Brothers masih sempat-sempatnya mengajak Seo Moon Yup bergabung di Paris Lumiere, karena sekarang dia sudah menjadi seorang pro player. Dan ternyata Nathan mendengar percakapan itu, dan berkata, jika dia mendengar Seo Moon Yup mendapatkan senjata baru. Dan Nathan menyarankan, bagaimana jika sekalian mencobanya, kebetulan, besok pagi ada jadwal latihan tanding di tim mereka, dan Nathan juga akan ikut latihan dengan tim mereka, untuk persiapan season selanjutnya, dan menjaga indera petarungnya, dan dengan tatapan tajam, Nathan berkata, saya rasa akan menyenangkan, jika Anda ikut berpartisipasi. Melihat Nathan, yang seolah ingin berkompetisi dengannya, Moon Yup tersenyum dan berkata, baiklah, akan kulakukan. Setelah mereka sampai, Hayeon nampak begitu antusias, dan berkata, jika dia akan mengalahkan mereka semua. Namun Moon Yup mengingatkan Hayeon untuk bersikap biasa saja, dan jangan melotot, karena itu hanya akan membuatnya terlihat bodoh. Karena bisa-bisanya, Hayeon mirip ayahnya saat pertama kali masuk dungeon, yang terlihat gugup, bahkan sampai kebelet kencing, dan pingsan setelah 10 menit. Lalu, sesaat kemudian, Hayeon dan Moon Yup pun menjadi pusat perhatian, terutama Moon Yup, karena dia terkenal sebagai manusia terkuat di bumi. Melihat tatapan tajam yang mengarah pada merek itu, sedikit mengganggu Hayeon, tapi dia menguatkan dirinya, karena dia anak dari Baek Jeho, dan pamannya adalah Seo Moon Yup, dia yakin, tak ada orang yang seberuntung dirinya. Dan tiba-tiba, seseorang dengan tubuh besar menghampiri mereka, dan berkata, hei Seo Moon Yup, aku Coach Lucas, tank utama dari Paris Lumiere, seolah mengintimidasi, akan tetapi ternyata, aku sangat mengidolakanmu, tolong tanda tangan di bajuku, ucap Lucas, karena dia adalah salah satu fansnya Moon Yup. Setelah menandatangani bajunya, Moon Yup pun mengenalkan Hayeon pada Lucas, dan berkata, tolong perlakukan dia dengan baik, dia adalah keponakanku. Lucas pun mengerti, dan berteman dengan Hayeon. Kesan pertama terhadap Lucas cukup baik, meskipun penampilannya sangat sangar, tapi kepribadiannya cukup membuat Moon Yup terkesan, jadi Moon Yup meminta Hayeon untuk berteman baik dengan Lucas, dan lagi, statusnya sudah seperti monster. Meskipun Nathan adalah ace tim Paris Lumiere, tapi, dengan beberapa skill cheat-nya Lucas, dia adalah orang yang mustahil dilawan. Dari alasan yang Moon Yup tahu, Lucas tertinggal hanya karena alasan marketing, tapi menurutnya, Lucas pasti bisa masuk ke dalam top 3, seperti Nathan atau Walker, bahkan mungkin saja dia bisa lebih cepat dari Nathan, karena speed-nya bisa mencapai 97, dan dia tetap akan terlihat hebat, meskipun Mill Dealer-nya bukan tank, tentu semua superpower-nya itu berspesialisasi untuk tank, tapi dia memiliki skill Blessing of Verdure, sepertinya dia seorang pencinta tanaman. Lalu Nathan pun menyapa Moon Yup, dan sedikit menceritakan asal-usul dari Lucas. Nathan mengatakan, jika Lucas adalah orang yang luar biasa, di luar karir playernya, dia memimpin kelompok amal, yang melindungi pepohonan dunia, meskipun melakukan sesuatu di luar Battlefield itu merasa terlalu berlebihan untuk Nathan. Akhirnya Moon Yup mengerti, kenapa Lucas memiliki skill seperti itu, namun Moon Yup salah fokus, pada ekspresi Nathan yang begitu cerah, seolah hal baik baru saja terjadi. Nathan pun mengatakan, hari ini sangat membahagiakan baginya, karena ini adalah mimpi yang selama ini ingin dia wujudkan, dan mimpi itu adalah, melampaui Seo Moon Yup.
Seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia, sebagai seorang superhuman dari generasi selanjutnya, Anda bukan sekedar orang yang saya hormati, tapi juga sebuah dinding yang perlu saya lampaui. Tapi, Anda menjadi satu-satunya korban di Final Dungeon. Jadi saya mengira itu hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah akan menjadi kenyataan. Tapi, saat ini Anda kembali, dan berada di hadapan saya. Mendengar itu Moon Yup tersenyum, dan berkata, apakah kau pikir bisa mengalahkanku? Nathan berkata, ya, setidaknya saya akan mencobanya, karena selama saya hidup, saya akan berusaha mewujudkannya, dan tentunya, saya akan melakukan yang terbaik hari ini. Moon Yup pun berkata, baiklah, kau boleh mencobanya. Singkat cerita, pelatih Paris Lumiere yang bernama Dubos Gopin pun datang, bersama Moro Brothers. Dan berkata mari bersemangat hari ini, normalnya, kita akan bagi dua tim, dengan Lucas dan Nathan sebagai pusatnya, tapi hari ini kita punya tamu spesial, Tuan Seo Moon Yup. Nathan, apa kalian bisa membuat tim masing-masing? Dan untuk metode pemilihan yang adil, mari kita gunakan batu gunting kertas. Mendengar itu, Moon Yup heran, dan tak bisa berkata lagi. Moon Yup pun akhirnya sudah mendapatkan tim terbaiknya, dan salah satunya Lucas, dan beberapa cadangan lainnya. Begitu pula dengan Nathan, yang sudah mendapatkan tim terbaiknya. Dan dengan ini, mereka akan membuktikan, siapa yang terkuat, antara Nathan salah satu top 3 dunia, yang namanya selalu disebut semua orang, jika dia akan menjadi penerus Seo Moon Yup, atau sang pahlawan terkuat, pemimpin ketujuh pahlawan, pahlawan legendaris, yang berhasil kembali dari Final Dungeon, yang telah membuatnya menghilang selama 17 tahun, dan kini kembali, dan akan membuktikan, jika dia masih layak menjadi yang terkuat. Baiklah, dua tim cantik telah tercipta. Kalau begitu prajurit, mari bermain, ucap Dubos.